Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di vlog saya. Kali ini saya mau bahas sebuah retro handheld yang terbaru, keluaran dari Anbernic, yaitu dengan model number RG350P. Kebetulan paketnya baru datang tadi, jadi saya mau sedikit review dan unboxing. Boxnya seperti biasa, hanya dus berwarna putih. Di depannya ada gambar handheldnya. Terus di sampingnya di atas seperti ini. Di sini ada tulisan apa aja yang didapat dalam boxnya dan warnanya. Saya pilih yang black orange. Ini juga gambar handheldnya. Ini sedikit spek singkat mengenai ininya, handheldnya. Ini prosesornya, RAM-nya, sama kapasitas micro SD-nya. Yuk kita lihat apa saja di isinya. Ini kondisinya tidak tersegel ya dosnya. Ini kita singkirin. Ini handheldnya. Terus di dalam boxnya ada kabel USB Type-C untuk ngecas, tapi tanpa kepala charger. Terus di sini ada quick start guide sama user manual. Di sini ada dus kosong micro SD karena saya beli si Anbernic ini dengan micro SD 32 GB. Jadi saya nambah berapa gitu hitungannya. Jadi udah dapat full game dan micro SD 32 GB. Yuk kita buka si handheldnya. Seperti ini. Ini merupakan penyempurna model dari RG350 yang awal-awal di launching, yang pertama di launching. Terus keluar lagi RG350M yang modelnya sama persis seperti ini, hanya bedanya di material casingnya. Materialnya menggunakan bahan metal. Kalau yang ini RG350P yang terakhir dikeluarkan sama Anbernic, ini speknya sama dengan RG350M, tapi bahan materialnya ini dari plastik. Sama resolusi layarnya lebih rendah. Ini resolusi layarnya sama dengan RG350, seperti itu. Yuk kita lihat lebih dekat. Ini warnanya hitam, list orange. Ini tersegel. Ini tombolnya seperti ini, enak untuk dipencetnya. Terus ini ada dua buah joystick. Bisa teman-teman lihat, ini layarnya nggak full ya, jadi ada border hitam di samping-sampingnya. Bagian atas ada tombol L1, L2, R1, R2, terus dua tombol USB Type-C, yang satu untuk Intego, yang satu untuk pengecasan. Terus lubang 3,5 audio jacks sama micro HDMI. Jadi ini bisa disambungkan ke TV atau monitor menggunakan kabel HDMI. Gitu. Terus di bagian bawah ada dua slot micro SD, yang satu untuk sistem dan yang satu untuk ekspansi untuk penyimpanan game atau ROM. Ini ada tombol reset, ada dua buah speaker. Wah, speakernya dua ini lumayan. Terus di samping kanan ada tombol power dan di samping kiri ada volume. Untuk desain belakangnya seperti ini. Di sini yang kotak ini karet, jadi untuk ngegrip tangan supaya lebih enak dan tidak licin. Di sini ada terlihat ada baut, ada 4 buah baut untuk membuka back covernya. Ini baterainya sudah tertanam di sini, tapi bisa diganti dengan membuka si back cover ini.
Ini saya cukup cukup tertarik ya, dari pertama RG 350 keluar saya cukup tertarik, tapi memang belum sempat beli. Baru yang RG 350P ini saya beli karena desainnya lebih sempurna dari RG 350 yang pertama keluar. Yang membedakan sih di penempatan joystick yang RG 350, yang joystick sebelah kirinya di atas, di padnya di bawah, itu aja sih. Terus sama ketinggian si joysticknya dia lebih tinggi, sehingga kurang enak kalau untuk dimasukin ke saku. Kalau ini kan lebih rendah nih, itu. Yuk, mari kita coba nyalakan. Ini tombolnya sebelah sini, tekan. Ini kondisinya tidak tersegel ya untuk dusnya, karena si seller, saya belinya di Tokopedia, si sellernya mempaketkan ini dengan dengan memori eksternal gitu. Jadi memori eksternal ditambahkan dan diisi full game, ROM-nya jadi sudah diisi gitu. Ini tampilan menu awalnya seperti ini. Ada application, terus emulator, terus games, setting, dan application. Untuk gamenya sendiri di sini di menu emulator ini untuk Mame, terus ini untuk DOS emulator, ini untuk arcade atau FBA, terus di sini untuk NES emulator atau Famicom, gamepad ini untuk Game Boy, gamepad ini untuk Game Boy Color. Terus di sini ada Genesis untuk Sega. Ini ada Open Board Engine. Ada OS1 ini untuk Wonder Swan. Terus di sini ada Sony PSX emulator. Jadi si Anbernic ini sudah support untuk memainkan game PS1. Di sini ada Mega Drive, ada Pocket SNES untuk Super Nintendo. Di sini ada PC Engine emulator. Di sini ada Game Boy Advance emulator. Di sini ada Neo Geo Pocket emulator dan ada Neo Geo emulator. Jadi emulatornya cukup banyak teman-teman. Tentunya dengan kualitas yang lebih baik dari RG 350 atau dari BitBoy yang pernah saya beli. Jadi saya juga ada BitBoy, ini sama juga emulator, tapi kualitasnya ini lebih baik, Anbernic ini lebih baik, sehingga teman-teman pecinta retro handheld, saya lihat beberapa review menyarankan wajib untuk mempunyai ini, si Anbernic ini, keluarganya Anbernic lah, mau yang 350, 350P atau 350M. Itu jadi ini game retro yang sangat difavoritkan sama teman-teman pecinta retro handheld. Seperti itu teman-teman. Saya nggak mau panjang lebar. Yang mau saya coba di sini hanya Sony PSX emulator. Kita pilih ROM-nya. Di si BitBoy ini juga sebetulnya ada PSX atau PS1 emulator, tapi tidak playable, jadi sangat patah-patah atau sangat nge-lag gitu. Nah kalau di si Anbernic ini katanya si emulatornya dapat berjalan dengan lancar untuk PlayStation 1. Seperti itu. Sebentar saya pilih dulu gamenya. Gran Turismo ya. Untuk desainnya dibanding BitBoy ini sebetulnya sama-sama bagus, tapi untuk dimainkan kayaknya lebih enak di si Anbernic ini. Kalau si BitBoy ini desainnya retro banget, mirip dengan ini Game Boy. Wah,
Coba ini intro dari Gran Turismo 2. Mohon maaf ya kalau si cahayanya terlalu terang, karena saya juga belum tahu settingnya seperti apa untuk menurunkan kecerahan cahayanya. Kan baru datang jadi belum saya ulik. Wah, memorable banget ya ini zaman-zamannya PlayStation 1. Ada Corvette. Mohon maaf kalau suaranya juga kencang, saya kecilin sedikit nih. Oke, udah cukup ya. Ini layarnya lumayan ya, lumayan tajam. Aduh, lupa lagi nih kontrolnya. Teman-teman bisa lihat dulu itu PS1 apa namanya, game paling top ya di zamannya. Tapi kalau lihat sekarang nih patah-patah, apa bukan patah-patah, pixelnya sangat jelas kelihatan. Kalau dulu perasaan lihat game di PS1 itu udah lumayan smooth gitu. Waduh, muter nih. 2 lap. Saya coba ini. Bener ternyata ini kan game balap ini si frame rate-nya biasanya ngaruh ya. Tapi ini lancar sekali di Unbearnick ini. Jadi untuk teman-teman yang memang suka dengan game retro atau nostalgia dengan game-game jadul, memang ini disarankan untuk punya ini. Keluarganya Unbearnick RG350 maupun yang RG350 pertama, terus yang M atau yang P. Kenapa saya nggak pilih yang M? Karena harganya, yang pertama harganya mahal. Kalau yang M selisihnya cukup jauh dengan yang P, padahal bedanya hanya di bahan atau material si covernya, casingnya gitu. Jadi saya pilih yang ini karena worth it ya. Ini harganya 1.200.000-an, sedangkan yang M itu harganya 2 juta. Kalau yang generasi pertama 1 jutaan, 1.100.000 lah ada yang jual seperti itu. Jadi saya lebih memilih yang P karena harganya lebih masuk akal. Kalau di 2 juta sih saya milihnya malah mungkin lebih milih produknya Nintendo ya, mau Nintendo Switch Lite atau Nintendo 2DS gitu ya, yang sudah CFW. Tapi asli ini sangat enak, sangat nyaman untuk dimainkan. Si tombolnya juga nggak kerasa murah dibanding yang Beat Boy ini. Si tombolnya lebih enak yang ini, yang Unbearnick ini. Tapi kalau dibanding dengan game produknya Nintendo ya lebih enak yang produknya Nintendo ya. Seperti itu teman-teman. Apa namanya, ini saya nggak selesaikan ya gamenya, karena ini saya mau menunjukkan aja ke teman-teman game PS1 itu sangat sulit dijalankan di beberapa retro handheld, kecuali di apa namanya, di Raspberry atau RetroPie. Tapi si ini produk China ini dengan harga segini kita dapetin handheld yang cukup powerful ya untuk menjalankan si game jadul. Terus desainnya juga oke, sama sekali nggak terasa murah. Jadi terasa seperti game bukan produk Cina gitu ya. Jadi sangat worth it menurut saya dengan harga 1,2an untuk membeli si Unbearnick RG350 P.
Ini balik lagi ke dananya teman-teman. Kalau teman-teman dananya ada, saya sih lebih menyarankan si yang M, karena lebih terlihat mewah, lebih kokoh. Tapi kalau mau menghemat ya belinya yang P. Saya sih kurang menyarankan untuk yang generasi pertama, karena yang orang-orang review itu kelemahannya di si ketinggian si joysticknya. Joysticknya terlalu tinggi dan kurang enak dipakai katanya. Terlalu tinggi jadi dimasukin ke saku itu suka nyangkut gitu. Kalau ini biasa teman-teman lihat lebih rendah ya si joysticknya. Ini juga joysticknya sangat enak, sangat nyaman. Oke teman-teman, sekian video review atau video unboxing si produknya Anbernic RG350P ini. Ini menjadi pelengkap koleksi game retro di saya. Sebetulnya saya mulai memiliki beberapa game retro dari Nintendo maupun Sony yang mungkin nanti akan saya bahas satu persatu di video saya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman yang memang lagi mencari review si produknya Anbernic RG350P yang sulit ditemukan si reviewer dari Indonesia gitu. Jadi ini mudah-mudahan jadi bisa jadi referensi, teman-teman bisa lihat detailnya, detail produknya, terus detail layarnya seperti apa. Kalau dilihat, terus si tombol-tombolnya saya bilang sih enak lah. Ini enak, sangat sesuai lah. Itu tombol-tombolnya enak untuk dimainkan, sangat clicky. Terus kapasitas memori juga ini bisa sampai 64 kalau nggak salah ya. 64 GB, tapi saya ini isi yang 32 GB, 32 GB full game. Loadingnya cepat, jadi tidak masalah. Kalau yang ini, yang BitBoy ini kadang suka ngehang sendiri seperti itu. Nanti saya juga akan review lagi setelah penggunaan lama. Mungkin nanti akan ada next video untuk si produk Anbernic ini. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share video ini. Untuk teman-teman yang baru nonton atau baru mampir ke channel saya, silahkan di subscribe. Akan ada review produk-produk sejenis atau yang berhubungan dengan retro handheld. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.